Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Devi Nurkomalasari dan Indah Frantiasari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang baris dan deret. Pokok pembahasannya, yang pertama ada pola bilangan, yang kedua barisan, dan yang ketiga adalah deret. Yang pertama, kita akan membahas tentang pola bilangan. Pola bilangan adalah salah satu cara menunjukkan aturan suatu barisan bilangan. Nah, di sini saya akan membahas tentang pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Pola bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2 atau bukan kelipatan 2. Dalam hal ini, karena pembahasan hanya pada himpunan bilangan asli, maka anggota dari himpunan bilangan asli ganjil yaitu berapa saja bilangan ganjil, contohnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Secara umum, rumus mencari suku ke N dan jumlah N suku sebagai berikut. UN sama dengan 2N-1 itu adalah rumus untuk mencari suku ke N, sedangkan SN sama dengan N kuadrat itu untuk mencari jumlah N suku. Nah, UN yaitu mencari suku ke N. Contoh, berapa banyaknya bilangan asli yang pertama yang jumlahnya 144. Nah, kita menggunakan rumus apa? Nah, di sini kita akan menggunakan rumus Sn sama dengan N kuadrat karena yang diketahui adalah jumlah bilangan asli yang pertama, sedangkan yang dicari adalah banyaknya bilangan asli. Nah, untuk mencari banyaknya itu yang dicari adalah nilai N, yang diketahui adalah Sn. Nah, sehingga N kuadratnya sama dengan 144. Nah, apabila 144 ini diakarkan, maka didapatkan hasil N-nya sama dengan 12 atau min 12. Nah, karena min 12 itu tidak memenuhi, maka banyaknya bilangan ganjil adalah 12. Nah, yang selanjutnya itu pola bilangan genap. Selain bilangan ganjil, yang termasuk himpunan bagian bilangan asli adalah bilangan genap. Berapa aja? Coba sebutin. Ada angka berapa aja di bilangan genap? 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, secara umum rumus mencari suku ke N dan jumlah N suku yaitu UN sama dengan 2N atau suku ke N sama dengan 2N. Ini rumus untuk mencari suku ke N. Dan untuk mencari jumlah N suku, maka menggunakan rumus Sn sama dengan N kuadrat plus N atau Sn sama dengan N dikali N plus 1. Nah, contohnya, tentukan 8 bilangan asli genap yang pertama. Nah, berapa aja bilangan asli genap? Berapa aja bilangan asli genap? Yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Nah, ini ada 8 bilangan ya. Nah, jadi N-nya yaitu 8. Nah, kemudian kita menggunakan rumus Sn sama dengan N dikali N plus 1. Nah, N-nya yaitu 8, maka 8 dikali 8 ditambah 1. 8 ditambah 1 berapa? 9. Nah, 9 dikali 8 berapa? 72.
Jadi, jumlah 8 bilangan asli genap yang pertama yaitu 72. Nah, yang kedua yaitu barisan. Barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu. Nah, secara umum barisan itu dituliskan sebagai U1, U2, U3 sampai UN. Nah, U1 yaitu suku pertama atau suku ke-1, U2 suku kedua, U3 yaitu suku ketiga, dan sampai seterusnya hingga UN yaitu suku ke-N. Nah, contohnya itu coba sebutkan barisan bilangan prima. Ada berapa aja bilangan prima? Berapa? 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, contoh soal, tentukan suku ke-30 dari barisan bilangan berikut 4, 9, 16, 25. Nah, ini tuh pola bilangan apa? Apakah ini pola bilangan ganjil? Bukan, karena di sini ada angka 4 dan 16. Apakah di sini pola bilangan genap? Bukan juga, karena terdapat angka 9 dan 25. Lalu kita menggunakan rumus apa untuk menentukan suku ke-30? Maka kita harus mencari terlebih dahulu. Kita cari dulu rumus untuk menentukan suku ke-30-nya, yaitu dengan cara kita lihat suku pertama yaitu U1 sama dengan 4. Nah, 4 itu bisa kita tuliskan dengan 2 kuadrat atau dapat pula dituliskan dengan 1 plus 1 kuadrat. Kemudian untuk yang U2 yaitu 9. 9 dapat ditulis menjadi 3 kuadrat dan 2 plus 1 kuadrat. Nah, seterusnya yaitu U3 yaitu 16 yaitu sama dengan 4 kuadrat. Nah, 4 kuadrat itu 3 plus 1 kuadrat. Untuk U4 yaitu 25. 25 itu 5 kuadrat dapat pula dituliskan dengan 4 plus 1 kuadrat. Nah, berdasarkan aturan pembentukan barisan bilangan terlihat bahwa pangkat selalu 2. Nah, kemudian bilangan pokoknya adalah urutan suku ditambah 1. Maka dapat disimpulkan dari sini kita dapat menemukan sebuah rumus yaitu UN sama dengan N plus 1 kuadrat. Nah, sudah kita temukan rumusnya, rumus suku ke N-nya yaitu UN sama dengan N plus 1 kuadrat, maka 30-nya kita masukkan ke N atau N-nya kita ganti dengan 30. Jadi suku ke-20 atau suku ke-30 atau U30 sama dengan 30 ditambah 1 kuadrat. Nah, 30 ditambah 1, 31 kuadrat. Nah, 31 kuadrat itu jadi berapa? 961. Nah, selanjutnya barisan itu terdapat barisan aritmetika dan barisan geometri. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan yang mempunyai selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, jadi barisan aritmetika ini dia selisih antara dua sukunya tetap. Nah, selisih yang tetap ini disebut beda. Nah, suatu barisan misalkan U1, U2, U3 sampai dengan UN-1, maka UN plus 1 dikurangi UN atau sama dengan 2 atau sama dengan UN dikurangi UN-1 atau U2 dikurangi 1 sama dengan beda. Maka untuk mencari beda ini bisa menggunakan U2 dikurangi U1 atau
U3 dikurangi U2 dan seterusnya. Nah, contohnya, di antara barisan-barisan bilangan berikut, manakah yang termasuk barisan aritmetika? Apakah A 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya? Apakah B 3, 6, 12, 24, 48 dan seterusnya? Nah, kira-kira yang mana yang merupakan barisan aritmetika? Kita lihat dulu beda dari kedua bilangan ini. Misalkan, nah di sini ada 1, 4, 7, 10, 13. Kita cari dulu, kita lihat bedanya apakah tetap ataukah tidak. Nah, di sini 4 dikurangi 1, U2 dikurangi U1. 4 dikurangi 1, 3. Nah, yang kedua, 7 dikurangi 4. Berapa? 3. Seterusnya yaitu 10 dikurangi 7 yaitu 3. 13 dikurangi 10 yaitu 3. Nah, di sini di A ini yaitu dia bedanya tetap, yaitu dengan angka 3. Nah, sedangkan kita cek yang B, 6 dikurangi 3, 3. Nah, sedangkan 12 dikurangi 6 yaitu 6. 24 dikurangi 12 yaitu 12. 48 dikurangi 24 yaitu 24. Nah, karena di B ini dia bedanya tidak tetap, maka dia bukan merupakan barisan aritmetika. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang merupakan barisan aritmetika yaitu yang A. Kemudian, menentukan rumus suku ke N barisan aritmetika. Jika suku pertama U1 yaitu barisan aritmetika dinyatakan dengan A dan beda dinyatakan dengan B, suku-suku barisan aritmetika yaitu U1, U2 sampai UN dapat dituliskan U1. U1 itu yaitu suku pertama yaitu A. Sedangkan U2 itu suku pertama ditambah dengan beda. Suku ketiga yaitu yang tadi, suku kedua ditambah beda, jadi A plus 2B. Kemudian U4 sama dengan A plus 2B plus B. Nah, jadi U4 ini suku ketiga ditambah beda, sehingga ditemukan rumus UN sama dengan A plus N min 1B, dengan UN-nya itu rumus suku ke N, A-nya yaitu suku pertama atau bilangan pertama, B-nya itu yaitu beda, dan N-nya itu banyaknya suku. Contoh soal, jika diketahui barisan 12, 17, 22, 27 dan seterusnya, maka tentukan rumus suku ke N dan nilai suku ke 25. Kita cari dulu rumus suku ke N. A-nya berapa? A-nya yaitu suku pertama yaitu 12. Sedangkan bedanya yaitu 17 dikurangi 12 berapa? 5. Nah, kita masukkan rumus yaitu UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, di sini kita masukkan ke rumus. A-nya yaitu 12 ditambah N min 1 tetap, karena yang kita cari yaitu N, banyaknya yang kita cari adalah rumus suku ke N. Kemudian bedanya kita masukkan 5, sehingga 12 ditambah 5 dikali N 5N, dan 5 dikali min 1 min 5.
Kemudian 12 dikurangi 5 sama dengan 7 plus 5N. Nah, di sini sudah kita dapatkan rumus suku ke N-nya. Nah, untuk mencari jawaban yang B, maka rumus yang didapat kita gunakan untuk mencari nilai suku ke 25, yaitu UN sama dengan 7 plus 5N. Nah, kita masukkan N-nya yaitu 25, sehingga U25 sama dengan 7 plus 5 dikali 25. Kemudian 5 dikali 25 berapa? 125. Jadi 7 ditambah 125 adalah 132, sehingga nilai suku ke 25-nya yaitu 132. Suku tengah, barisan aritmetika. Jika barisan aritmetika memiliki suku ganjil, suku tengahnya dirumuskan UT sama dengan A plus UN per 2. Suku tengah sama dengan suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. Nah, contoh soal, diketahui barisan bilangan 3, 8, 13 sampai 273. Maka tentukan suku tengahnya dan letak suku tengahnya. Di sini kita ketahui suku pertamanya yaitu A-nya 3 dan bedanya 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, UN-nya suku terakhir yaitu 273. Kita masukkan ke dalam rumus UT sama dengan A plus UN per 2. Sama dengan, jadi 3 ditambah 273 dibagi 2. Sama dengan 138. Jadi suku tengahnya yaitu 138. Nah, selanjutnya kita cari letak suku tengahnya. Untuk mencari letak suku tengahnya itu menggunakan rumus mencari suku ke N, yaitu UT sama dengan A plus T min 1B. Nah, sini diketahui UT-nya yaitu 138. Kemudian A-nya 3 tambah T min 1 tetap karena yang kita cari adalah T, letak suku tengah, dan B yaitu bedanya 5. 138 sama dengan 3 ditambah 5 kali T, 5T. 5 dikali min 1, min 5. Jadi 5T sama dengan 140. Jadi T-nya sama dengan 140 bagi 5 berapa? 28. Jadi suku tengah terletak pada suku ke-28. Sisipan pada barisan aritmetika. Beda deret aritmetika setelah disisipkan antara dua bilangan M dan N dapat ditentukan dengan rumus B1 sama dengan Y min X per 1 plus K. Nah, B1 ini adalah beda barunya. Y dan X ini merupakan bilangan mula-mula, dan K ini banyaknya sisipan yang dimasukkan gitu. Atau bisa dicari juga dengan rumus B barunya yaitu B lama dibagi 1 plus K. Nah, untuk mencari banyaknya bilangan baru, maka N aksen sama dengan banyaknya bilangan lama ditambah N min 1K. Nah, contohnya yaitu diantara dua suku yang berurutan pada barisan 16, 28, 40, 52, 64, dan 76 disisipkan dua bilangan sehingga tetap membentuk barisan aritmetika. Nah, dari barisan yang baru kita tentukan beda barunya dan banyak suku
banyaknya suku. Nah, penyelesaiannya A-nya yaitu 16 dan B-nya yaitu 28 dikurangi 16 sama dengan 12. Nah, di sini K-nya berapa? Karena disisipkan dua bilangan, maka K-nya sama dengan 2. Kemudian kita masukkan, kita gunakan rumus B1 sama dengan B per. Nah, di sini kita menggunakan rumus B1 sama dengan B per 1 plus K. Beda baru sama dengan beda lama dibagi 1 per 1 plus K. Nah, kenapa kita gunakan rumus yang ini? Karena di sini kita ketahui B-nya yaitu 12, karena yang diketahui yaitu B-nya. Kemudian B1-nya berapa? B-nya 12 dibagi 1 plus 2. Jadi B1-nya sama dengan 4. Kemudian untuk yang B, kita cari banyaknya suku. Nah, untuk mencari banyaknya suku kita menggunakan rumus apa? Kita gunakan rumus mencari suku ke N atau UN. Sama dengan UN-nya suku terakhirnya yaitu 76. Nah, di sini UN kita masukkan rumusnya yaitu A plus N-1B sama dengan 76. Di sini A-nya kita ketahui yaitu 16 dan B-nya yaitu 12. Nah, sehingga 16 plus N-1 kali 4 sama dengan 76. 16 ditambah 4 dikali N yaitu 4N. Jadi 16 plus 4N, 4 dikali min 1 yaitu min 4, jadi 4N min 4. Kemudian 16 dikurangi 4 yaitu 12 ditambah 4N. Jadi 4N sama dengan 64 karena 76 dikurangi 12. Jadi N-nya yaitu 64 dibagi 4 sama dengan 16. Nah, kenapa di sini saya masukkan B-nya bukan 12? Karena di sini adalah banyaknya suku setelah disisipkan dua bilangan. Nah, karena di sini setelah disisipkan dua bilangan, maka yang digunakan adalah beda barunya. Gitu. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Teh Indah Frantiasari. Pengertian barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang memiliki rasio atau pembanding yang tetap antara suku-suku yang berurutan. Perbandingan dua suku yang berurutan pada barisan geometri dinamakan pembanding atau rasio yang dilambangkan dengan R. Suatu barisan U1, U2, U3 sampai UN plus 1 dinamakan barisan geometri apabila untuk setiap N bilangan asli berlaku UN ditambah 1 per UN sama dengan UN per UN min 1 sama dengan UN sama dengan U2 per U1 itu sama dengan R. Contohnya, di antara barisan-barisan berikut ini, tentukan yang termasuk barisan geometri. Ada 2, 4, 8, 16, 32. Benar nggak? Benar dong, karena bisa dibagi 4 bagi 2, 8 bagi 2, 8 bagi 4, 2, 16 bagi 8, 2. Ya, jadi ini yang A adalah benar. Terus yang B, ada 2, 6, 12, 36. 6 bagi 2, 3, 12 bagi 2, 2. Jadi dia salah karena rasionya berbeda. Setelah itu, menentukan rumus suku ke N barisan geometri. Jika suku pertamanya U1, barisan geometri dinyatakan dengan A dan rasio dinyatakan dengan R. Suku-suku barisan geometri U1, U2, U3 sampai dengan UN
dapat dituliskan sebagai berikut. U1 sama dengan A, U2 sama dengan A kali R, dan U3 sama dengan AR kali R sama dengan AR kuadrat, U4 sama dengan AR kuadrat dikali R sama dengan AR pangkat 3, sampai dengan UN sama dengan AR pangkat N min 1. Oke, dengan demikian suku ke N barisan geometri dirumuskan sebagai berikut, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Dengan UN rumus suku ke N, A itu suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah banyak suku. Contoh soal, barisan geometri diketahui suku kedua dan suku ke-9 masing-masing adalah 2 dan min 256. Tentukan rasio dan tentukan suku pertama barisan tersebut. Penyelesaiannya kita masukkan ya, U2 sama dengan A kali R. Tadi kan ada pangkat AR pangkat N-1 ya harusnya, karena dia N-nya kan 2, berarti 2 dikurangi 1 berarti 1, makanya nggak ditulis, yaitu sama dengan 2. Setelah itu juga sama, U9 sama dengan A kali R pangkat 8 sama dengan min 256. Nah, ini adalah persamaan yang pertama dan ini adalah persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan kedua diperoleh karena mencari rasio berarti kita harus membagi persamaan kedua dibagi dengan persamaan yang pertama, yaitu AR pangkat 8 dibagi dengan AR sama dengan min 256 dibagi 2. Nah, diperoleh. Nah, karena dalam eksponen itu kalau variabel yang sama itu maka pangkatnya dikurangi ya. Jadi A dibagi A 1, R pangkat 8 dibagi R pangkat 1 kan 8 kurang 1 berarti itu, makanya R nya 7 sama dengan min 256 dibagi 2 yaitu min 128. R7 sama dengan, nah kenapa di sini min 2? Karena supaya pangkatnya biar sama-sama 7, jadi kita cari angka berapa ya yang berapa pangkat 7 yang hasilnya min 228. Nah, yaitu min 2 pangkat 7. Nah, jadi R-nya itu adalah min 2. Nah, untuk R sama dengan min 2 ini kita masukkan ke persamaan yang pertama, yaitu AR sama dengan 2, yaitu A dikali min 2, R-nya kan min 2 ya, sama dengan 2, sehingga diperoleh A-nya sama dengan min 1. Jadi R-nya itu rasionya adalah min 2 dan suku pertamanya adalah min 1. Nah, selanjutnya adalah suku tengah barisan geometri. Jika barisan geometri memiliki suku ganjil, suku tengahnya dirumuskan sebagai berikut. Nah, yaitu ada UT sama dengan akar dari A kali UN. Dengan UT-nya sama dengan suku tengah, A suku pertama, dan UN adalah suku yang terakhir. Contoh soal, diketahui deret geometri 6 ditambah 12 ditambah 24 ditambah 48 ditambah sampai ditambah 384. Tunjukkan suku tengahnya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, jadi U1 sama dengan A sama dengan 6 ya, suku pertamanya 6, UN-nya 384 dan UT-nya adalah rumusnya akar dari A ditambah UN. Jadi kita masukkan A-nya 6 dikali 384. Hasilnya adalah 2000 akar dari 2304 yang hasilnya 48. Nah, selanjutnya
Sisipan pada barisan geometri. Hubungan rasio dan banyak suku pada barisan geometri lama dan baru adalah R aksen sama dengan akar R pangkat K sama dengan 1 atau R aksen sama dengan akar dari X per Y pangkat K plus 1 dan N aksen sama dengan N ditambah N min 1K dengan R aksen yaitu rasio barisan geometri baru, R-nya aja yaitu rasio barisan geometri lama, terus K-nya banyaknya suku yang disisipkan, N-nya itu banyaknya suku barisan lama, dan N aksen adalah banyaknya suku barisan baru. Contoh soal, tentukan rasio baru deret yang terbentuk jika antara 3 dan 96 disisipkan 4 buah bilangan. Penyelesaiannya adalah bilangan mula-mula 3 dan 96, ya kan? Jadi X-nya 3, Y-nya 96, dan K-nya adalah 4. Nah, kita masukkan rumus R aksen. Sama dengan akar dari X min Y pangkat K plus 1. Sama dengan akar dari 96 per 3 pangkat 4 plus 1. Sama dengan akar 35 pangkat 5. Sama dengan 2. Jadi rasio deret baru tersebut adalah 2. Oke, berikutnya adalah deret. Deret adalah bilangan penjumlahan dari suku-suku barisan bilangan. Jika U1, U2, U3 sampai UN merupakan barisan bilangan, deret bilangan didefinisikan sebagai berikut. U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai UN ditambah UN. Dengan U1-nya suku ke-1, U2 suku ke-2, U3 suku ke-3, dan UN suku ke-N. Contoh soal. Suatu deret bilangan memiliki jumlah N suku yang pertama dinyatakan dengan rumus Sn sama dengan 3N pangkat 2 ditambah 4N ditambah 7. Tentukan jumlah 5 suku pertama. Penyelesaiannya, dari Sn sama dengan 3N pangkat 2 ditambah 4N tambah 7, jumlah suku pertama yaitu S5, ya, karena dia 5 suku pertama, jumlah 5 suku pertama sama dengan dimasukkan 3 dikali N-nya 5 pangkat 2 ditambah 4N ditambah 7 yang hasilnya 102. Nah, sekarang adalah deret aritmatika. Rumus jumlah suku ke N yaitu ada 2 ya, Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN, atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1B. Dengan UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan B adalah beda. Contoh soalnya ada 3, 8, 13, 3 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 23 ditambah sekian. Tentukan jumlah suku pertama dan jumlah 20 suku pertamanya. Penyelesaiannya yang diketahui apa? A-nya itu adalah 3, B-nya adalah 5. Kita menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Kenapa kita pakai rumus ini? Karena jumlah 5 suku pertamanya. Di sini kan udah ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti udah ada kan? Jadi kita langsung pakainya yang UN. Terus kita masukkan 5 per 2 kali 3 plus 23 ya. Nah, jadi 5 per 2 dikali 26 hasilnya 65. Selanjutnya adalah jumlah 20 suku pertama, berarti S20 ditambah sama dengan 20 per 2 dikali 2 kali 3 ditambah 20 min 1 kali 5 sama dengan 10 dikali 6 ditambah 95, 10 kali 101 sama dengan
1010. Lanjut ke deret geometri. Rumus jumlah n suku pertama deret geometri, yaitu ada dua rumus. Yang pertama adalah Sn sama dengan A kali R pangkat n-1 per R-1 untuk R-nya kurang dari 1. Rasionya itu kurang dari 1. Nah, yang kedua ada Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 per R, 1 min R. Untuk R-nya kurang dari 1, seperti setengah dan lain-lain. Nah, dengan Sn itu adalah jumlah suku ke N, A itu adalah suku pertama, dan R itu adalah rasio. Nah, lanjut ke contoh soal, yaitu diketahui deret geometri 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8. Tentukan A. Rumus jumlah N suku pertama, dan B. Jumlah 10 suku pertama. Penyelesaiannya diketahui A-nya berapa? 1, B-nya rasionya 2 per 1 itu 2. Karena rasionya lebih dari 1, maka pakai rumus yang ini. Ya. Kita masukkan A-nya 1, R-nya 2. Oke. Lalu kita kali 1 kali 2N, 2N, 1 kali min 1, min 1. Ya, 2 dikurang 1 kan 1, jadi nggak kita tulis. Selanjutnya kita akan menentukan 10 suku pertama dengan menggunakan rumus yang 2N min 1. Jadi N nya kita ganti dengan 10 ya. Jadi 2 kali 10 min 1 yaitu 1023. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.